Halo teman dari Car Vlog. Kali ini gue akan ngebuat sebuah video yang sebenarnya cukup simpel dan sifatnya cukup spontan karena hari ini di sini lagi ada Grand Cherokee teman gue. Langsung gue kepikiran untuk membuat video tentang perawatan Jeep Grand Cherokee. Nah, mungkin sebelumnya kita ngeliat secara detail apa aja sih sebenarnya yang perlu diperhatiin untuk ngerawat dari sebuah Jeep Grand Cherokee. Gue pengen ngasih tauin dulu tentang mobil ini. Jadi di Indonesia mobil ini sebenarnya merupakan kakak ya dari Jeep Cherokee ya. Kalau Jeep Cherokee kita udah tahu Cherokee kotak, tapi kalau Grand Cherokee ini adalah versi yang lebih mewahnya dan juga secara fiturnya semuanya memang di atas Cherokee kotak. Ada 3 jenis. Pertama Laredo, yaitu mesinnya masih menggunakan yang 4000 cc seperti Cherokee kotak. Lalu ada juga yang versi limited. Nah, itu yang banyak di Indonesia ya. Tahun 99, tahun 2000 ya, terutama tahun 2000 dan 2001 banyak di sini. Nah, setelah itu ada juga yang tipe yang overland. Jadi ada Laredo, limited, dan overland. Overland itu yang udah tahun 2002 sampai 2004 ya. Dia udah lebih mewah lagi dan kebanyakan memang di Indonesia limited seperti yang ada di belakang gua ini. Oke, kira-kira perawatannya gimana sih? Banyak orang yang nggak terlalu favorit sama mobil ini ketimbang sama Jeep Cherokee yang kotak. Ya benar, karena ini tuh ibarat seperti Range Rover yang 46 ya, HSE kalau di Land Rover gitu. Jadi yang orang kurang suka itu pertama dari harganya itu cukup jatuh. Yang kedua itu dari sisi maintenance-nya, banyak halnya yang rewel, terutama dari electrical. Terus selain itu untuk harganya jatuh dan partsnya juga lebih susah dan lebih mahal ketimbang saudaranya ya, Jeep Cherokee ini gitu. Oke, tapi gimana kalau untuk perawatannya? Kita akan coba ngebahas satu-satu ya. Ada hal-hal spesifik nggak sih yang perlu dilihat dari Jeep Grand Cherokee ini? Oke, pertama bagi kalian yang mungkin baru memiliki Jeep Grand Cherokee yang WJ ini, pasti pertanyaannya kira-kira ini ngerawatnya sebenarnya akan banyak hal yang aneh atau musingin nggak dibandingkan Jeep lain. Pastinya kalau kalian sudah pernah ngerawat Jeep sebelumnya, kalian akan tahu bahwa ngerawat Jeep tuh ya seperti ngerawat mobil hobi lainnya ya. Jadi treatmentnya itu berbeda dengan mobil harian yang sifatnya mobil baru gitu. Jadi pertama pastinya kita harus udah siap dulu dengan konsekuensinya. Misalnya kalau mobil Jeep itu misalnya lebih boros ketimbang mobil-mobil Jepang ya yang cc-nya lebih kecil. Terus juga misalnya biasanya kita mungkin partsnya kalau ganti sesuatu harganya hanya berapa, giliran kita pakai Jeep seperti ini kok harganya bisa 2 kali lipat ya bedanya gitu. Hal-hal yang seperti gitu kita harus udah lebih siap duluan ya, antisipasi. Oke, di Jeep Grand Cherokee pertama dengan Jeep lain bedanya apa? Yang menurut gua yang paling terpenting adalah bagian-bagian seperti pendingin ya, cooling system di bagian mesin itu harus prima. Jadi keluhan orang-orang kalau pakai Jeep sampai Jeep Grand Cherokee itu adalah temperatur mesinnya suka naik. Kalau misalnya di jalanan misalnya ketemu macet-macet seperti itu. Jadi kalau gue pribadi di luar dari hal-hal yang umum, tambahan yang perlu diperhatiin lebih intens lagi itu masalah untuk cooling system. Jadi di mobil Grand Cherokee selain misalnya kita pastiin radiatornya kondisinya itu masih sehat, masih bersih, kalau perlu dikuras, kita lihat coolant-nya itu berkurang apa enggak. Sering juga buat di Grand Cherokee radiatornya itu mati, fan-nya nggak muter.
Jadi fan-nya pastiin udah nyala, dan memang untuk kondisi di Indonesia yang cocoknya itu kita nambahin extra fan di bagian depan, karena di mobil kan aslinya dibikin untuk dipakai kurang lebih di tempat-tempat yang nggak se-ekstrim di Jakarta ya. Udah lebih panas, udah gitu lebih macet juga jalannya, jadi nggak salah kok kalau di Indonesia kita tambahin extra fan di bagian depannya. Nggak apa-apa, dibikin manual aja pencetannya. Begitu kita butuhin temperatur udah mulai was-was, kita nyalain extra fan-nya. Oke, kita akan coba ngebahas dulu secara eksterior. Kalau perawatan tuh, kalau untuk body pastinya sebenarnya nggak beda ya kalau mobil Jeep Grand Cherokee ini sama Cherokee atau yang lain-lain gitu. Yang terpenting itu adalah menurut gua ya, kalau kita sering kayak off-road gitu, pastiin mobil itu setelah udah selesai off-road langsung dicuci kan. Jangan sampai ngendap tanah, lumpur terlalu lama, entah di bagian kolong-kolong atau juga di bagian seperti misalnya selah-selah yang ada di sini, supaya mobil nggak ada flek-fleknya sama sekali ya. Kayak ini contohnya yang ada di depan kita. Mobilnya emang nggak pernah dipakai buat off-road yang terlalu ekstrim. Kelihatan banget emang masih segar. Jadi buat eksterior nggak ada perawatan yang terlalu spesifik. Mungkin yang di sini kalian lihat emang kinclong banget karena kebetulan habis detailing. Jadi ngelihatnya kayaknya sayang ya kalau kita coba buat cemplungin lagi. Kayaknya lebih enak dipakai buat muter di dalam kota aja ya, atau pergi ke mall sama keluarga. Oke, kita ngebahas ke bagian kaki-kaki. Jadi kaki-kaki dari mobil ini biasanya yang perlu dicek itu adalah bagian dari busing-busingnya ya. Entah dari busingnya untuk stabilizernya ya, terus untuk busing untuk armnya juga, terus juga untuk bagian seperti terot-terotnya. Mastiin semuanya masih dalam keadaan yang oke ya, sehat. Nah, cuma kalau ditanya itu kan mobil lain juga sebenarnya mesti dicek juga, kayak bagian kaki busing dan terot, ball joint ya, kalau yang pakai ball joint gitu yang mesti dicek. Cuma apa bedanya sama yang di Jeep? Nah, di Jeep itu dikenal istilah dead wobble. Dead wobble itu setirnya bagian depan mobil tuh joget ya, langsung goyang dangdut. Itu adalah salah satu penyakit abadinya Jeep yang sebenarnya bukan yang nggak bisa disembuhin, tapi hampir semua Jeep itu bisa berpotensi dead wobble. Jadi dead wobble tuh biasanya kita lagi dalam kecepatan cukup tinggi di jalan raya ya, terus kita tuh kena lubang sebelah gitu, terus mobil langsung joget-joget, sampai setirnya di dalam juga langsung goyang-goyang gitu. Nah, itu dia kenapa di mobil Jeep, di Grand Cherokee atau di Jeep lainnya itu kita perlu pastiin bahwa di bagian kaki depan ya, ini kaki depan sih, itu semuanya dalam keadaan yang emang sehat, termasuk shock steer sampai juga ke steeringnya, semua steer house-nya itu dalam keadaan yang emang masih proper semua. Nah, untuk rem, kalau sejauh ini gue rasain sih sebenarnya untuk rem di Grand Cherokee ataupun di rem Jeep lainnya sih sebenarnya nggak ada perlakuan khususnya. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa kalau untuk rem di mobil Grand Cherokee itu kita harus ingat bobotnya ini sangat berat. Jadi jangan sampai kalian kebiasain ngeganti sepatu rem itu kayak mobil-mobil ringan lainnya. Karena pertama mobil ini matic, kedua bobotnya berat, ketiga tenaganya besar. Jadi kita sering juga stop and go kalau lagi di dalam kota ya. Habis ngegas pol, terus kita ngeremnya langsung seada-adanya gitu. Nah, itu perlu kita cek lebih sering lagi buat kampas rem, termasuk juga untuk disc brake-nya. Gue juga sempet ada temen-temen yang kayak saking udah nggak kuat ya, gue ganti kampas remnya, akhirnya sampai kena ke bagian disc brake, yang ada akhirnya setiap kali direm itu udah rasanya getarnya tuh parah banget. Sayang kan kalau sampai kena ke sakame ya, ke disc brake-nya. Ke bagian mesin, sebelum kita ngebahas mesinnya dulu, gue mau kasih tahu satu hal. Ini adalah salah satu bagian yang sering cepat lemahnya. Jadi kalau emang dirasa udah lemes ya, ini udah turun-turun terus kap mesinnya, ya nggak perlu ragu buat ngeganti ini ya, pegasnya ya, teleskopiknya. Ini wajar soalnya kap mesin dari Grand itu sangat berat, dan gue sendiri juga ngerasain dipakai buat yang balap. Ini kap mesinnya ini begitu udah diganti yang fiber, wah beda banget ya. Soalnya bobotnya langsung ke pangkasnya luar biasa banyak. Jadi itu tadi pegasnya ya, stoknya itu
wajar kalau misalnya udah suka lemes, termasuk di bagian yang pintu belakang. Nah, gimana kira-kira kalau di mesin? Apa ada perlakuan khusus? Sebenarnya nggak ada. Itu dia tadi, yang pasti standarnya kan kayak kita ganti oli yang sesuai dengan peruntukan. Nah, satu hal lagi yang perlu dicek sebenarnya adalah kelistrikan. Jadi kelistrikan di mobil Grand Cherokee itu kadang-kadang suka nyedot listrik secara diam-diam. Nah, kapan itu kesedotnya? Itu sebenarnya kesedotnya saat lagi kita parkirin mobil diam. Jadi kebocoran listriknya itu biasanya ada di bagian yang ada di interior. Nanti akan kita lihat ke bagian dalam. Tapi selain itu kelistrikan di depan, tadi gue juga udah sempat nyebut juga untuk fan, pastiin muternya juga masih optimal ya. Kita bisa tambah extra fan di bagian depan sini. Jadi begitu udah dibutuhin langsungnya saklar manual aja. Agak ribet sih emang, tapi ya begitulah. Kalau enggak jangan beli ini ya. Beli aja mobil 2018. Kalau perlu mobil Jepang. Nah ya, Honda Maestro belinya. Masih ngomongin tentang mesin, sebenarnya ini berkaitan juga salah satu hal yang sering bikin was-was juga kalau sampai kejadian, yaitu adalah seal o-ring ya. Seal o-ring yang ada di tangki bensinnya. Kita emang nggak bisa lihat langsung, tapi kurang lebih mungkin gambarnya seperti ini. Seal o-ring di mobil Grand Cherokee ini dia cepet ngering. Kalau udah mulai ngering, udah getas, yang ada adalah mobil kita nggak bisa starter karena bensinnya itu begitu kita starter dia nggak naik bensinnya. Jadi bensinnya itu langsung pada jatuh lagi ke tangki bensin ya, bukan ketahan di dalam selang tangki bensinnya, tapi dia jatuh lagi karena sealnya yang udah jelek itu tadi. Itu kecil, barangnya kecil, tapi emang ya kita awal-awal kalau kita nggak terlalu tahu ya penyakitnya, kita bakal keburu panik duluan mikirnya, wah ini ada satu hal yang lumayan ini nih kayaknya nih mahal nih, takut ini. Tapi sebenarnya enggak, itu hanya seal o-ring aja. Kita akan coba lihat dulu bagian gardan belakang. Ini kalau kita ngomongin gardan termasuk suspensi hampir sama juga dengan Jeep lain. Tapi satu hal lagi yang perlu gue ingetin adalah selalu pastiin kondisi kaki seperti misalnya bushing termasuk juga shock breaker itu dalam keadaan yang sehat. Nah, mobil ini kembali lagi gue kasih tauin bobotnya sangat berat, jadi shock breaker itu lebih mudah untuk matinya, jebolnya lebih gampang ketimbang Jeep lain, karena ini salah satu Jeep modern ya, paling berat yang ada di Indonesia. Jadi shock breaker tuh sering banget jebol ya, apalagi kalau shocknya cuma pakai shock-shocknya yang nggak jelas gitu ya. Langsung ya kita ke dalam. Ini ada beberapa hal penting menurut gue yang emang enaknya kita masuk dulu ke jok driver. Oke. Mungkin agak gelap di bagian dalam. Kurang lebih di dalam interiornya Grand Cherokee ini sama kayak yang gue bilang tadi. Kalau untuk maintenance sih di bagian joknya ya, leathernya, vinilnya, trim semua nggak ada bedanya. Tapi yang paling menurut gue signifikan di bagian dalam itu yang bisa dilihat adalah maintenance untuk transfer case. Kalau untuk Matic nggak ada bedanya dengan mobil lain. Jika emang udah saatnya diganti, itu diganti. Jujur kita terkadang suka nggak ngeh juga ya kapan saatnya diganti gitu, karena sebagian mobil ada yang kalau oli telat ganti tuh Matic-nya udah kerasa banget bolotnya, ada juga yang masih berasa enak aja gitu. Tapi di Grand Cherokee menurut gue salah satu yang paling kerasa banget itu ganti oli untuk transfer case. Jadi kalau kita lihat di sini, ini buat transfer case-nya. Nah, transfer case-nya ini efeknya adalah kalau misalnya kita ganti olinya telat, itu saat kita balik arah mobilnya terasa gredek-gredeknya gitu, kayak ada yang nyangkut gitu, terasa kayak pelumasannya tuh nggak bagus gitu ya. Tapi satu hal lagi menurut gue paling penting yang perlu diingat adalah transfer case ini di Grand Cherokee pun ada rewel olinya, jadi kita nggak bisa sembarang pakai oli lain untuk di transfer case ini. Sejauh ini yang gue rasain bener-bener bisa bekerja proper tuh salah satunya adalah oli aslinya ya, oli Mopar dari Jeep ya, dari Grand Cherokee. Pakai oli transfer case itu baru bisa kerasa halus. Ada beberapa merek lain yang speknya hampir sama dengan oli transfer case Mopar, cuma
sayangnya juga nggak gampang didapatnya, cuma ada di beberapa toko-toko oli besar ya kita bisa dapat. Nah jadi itu dia, kita pastiin jangan sampai telat oli transfer case supaya saat kita balik arah kita nggak ngerasain gredet-gredet. Jadi satu hal lagi bagian electrical juga yang kadang-kadang suka rewel itu bagian dari electric seatnya. Jadi electric seatnya ini kadang-kadang suka rewel, jadi tiba-tiba kalau misalnya kita mau coba gerakin maju mundur atau terutama senderannya ya, dia nggak respon sama sekali karena bagian gearnya suka ada yang rompal atau emang bagian electrical yang mati. Nah terus di mobil Grand juga banyak yang heaternya itu udah nggak berpengaruh. Jadi ini kan kursinya itu ada pemanasnya. Kadang-kadang itu suka udah nggak pengaruh, tapi orang di Indonesia kebanyakan nggak terlalu peduli banget soalnya emang ya udahlah, gue nggak pakai heaternya kok gitu di jokin. Kalau perlu malah joknya didinginin ya saking panasnya siang-siang. Jadi kalau pakai heater kayaknya malah bikin suasana makin buruk. Kita ngomongin buat AC, sebenarnya sih sama aja ya. Mau perawatan AC di mobil ini di mobil lain nggak terlalu beda. Yang penting kita kalau emang udah saatnya servis. Terus paling yang kerasa bedanya lagi itu salah satunya adalah power window. Grand Cherokee itu emang dikenal lumayan rewel buat urusan elektrikalnya ya, persis kayak mobil Jeep JK ya. Pasti diantara kalian banyak ngomongnya Rubicon tapi yang benar ngomongnya adalah Jeep JK, Wrangler JK. Kenapa? Kalau Rubicon itu sebenarnya hanya salah satu variannya aja ya. Di Jeep TJ juga ada yang Rubicon, makanya bisa terbalik gitu. Oke, di Jeep JK itu salah satu yang dikeluhinnya adalah bagian perintilan electrical, sama persis kayak di mobil ini. Jadi setiap bagian itu kenapa ribet, karena tiap bagiannya itu dia punya modul elektriknya sendiri. Jadi ibaratnya di mobil ini tuh ECU-nya banyak ya, ECU buat mesin, ECU buat power window, ECU buat AC, itu semua ada electric controller-nya masing-masing gitu. Aduh ribet banget. Yang salah satu yang paling pusing itu pertama adalah AC. Jadi kalau bagian pengaturan untuk AC-nya dia udah mulai rusak, yang ada kita ganti lagi unit elektrik AC-nya itu, tapi harganya sangat mahal dan sangat susah. Atau enggak kita pakai saklar dari merek-merek AC Jepang. Cuma kalau udah pakai kayak gitu biasanya kita mungkin kayak naruh lagi ya saklar sendiri di sini buat nyalain AC-nya, terserah mau di mana gitu. Jadi ini di sini tuh udah kita nggak on off-nya udah bukan dari sini ya, tapi pakai baru lagi gitu. Termasuk juga controller yang ribet itu untuk ini power window. Power window itu sering rusak controllernya, jadi kalau itu udah rusak ya nggak bisa dipakai ini. Sama satu hal lagi, ini juga beberapa nemu kejadian motor dari power window-nya itu cepat rusaknya ya. Dia cepat rusaknya, jadi angus belum masanya kali ya gitu bahasanya. Jadi di beberapa mobil Grand juga untuk power window-nya dia motor udah pakai motor Jepang dan lumayan berat sih. Pintu dan kacanya di mobil ini berat banget. Oke, paling sekian dulu teman-teman, beberapa hal yang perlu diperhatiin untuk maintenance Jeep Grand Cherokee WJ. Jadi secara garis besar kita tahu kenapa mobil ini harganya sangat jatuh, karena pertama boros banget, yang kedua partsnya itu banyak yang rewel, terutama electrical, yang ketiga adalah partsnya yang lebih susah ya nyari, dan harganya juga lebih mahal ketimbang Jeep-Jeep lain yang ada di Indonesia. Tapi sebenarnya untuk pemakaiannya itu menurut gue sangat nyaman. Buat off-roadnya asal masih yang ringan-ringan masih enak lah. Asal kalau dipakai berat agak sayang juga ya. Masalah juga bobotnya berat. Jadi kalau kita off-road yang sampai ekspedisi malah agak nyusahin juga gitu. Tapi overall enak, apalagi kalau buat di dalam kotanya nggak diraguin lagi secara tenaga dan kenyamanan. Tapi beberapa hal yang perlu diingat itu tadi dari Grand Cherokee. Pertama, dead wobble itu di semua Jeep ada. Jadi bagian suspensi depannya mesti diperhatiin banget. Pastiin mesti sehat semua, busing-busing, bagian steering. Terus yang kedua adalah untuk cooling systemnya. Jadi antara fan dan juga untuk radiatornya pastiin masih sehat, karena salah satu penyakitnya adalah cepat panas. Yang ketiga adalah yang elektrik di dalam, itu pastiin semuanya dalam keadaan sehat ya. Penggunaan yang wajar, terutama pada bagian AC, bagian power window, dan beberapa perangkat elektrik lain lagi.
Sampai ketemu lagi di video gue yang berikutnya. Tetap stay tune terus. Oke, dadah. Assalamualaikum.